Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala aidan wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-ayah. Yang saya hormati Sohibul Musibah, Bapak Budi Setiawan, sekeluarga, Bapak Ibu hadirin, warga Trevista yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama hadir di acara ini, terutama dalam rangka bertakziah kepada Sohibul Musibah, Bapak Budi Setiawan, sekeluarga, serta sholawat dan salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, suatu hari Al-Imam Al-Ghazali dalam sebuah halaqah bertanya kepada murid-muridnya. Sebetulnya ada 6 pertanyaan, tapi mungkin satu saja yang ingin saya kemukakan pada kesempatan ini. Imam Al-Ghazali bertanya, "Wahai murid-muridku, apakah yang paling dekat dengan kita?" Murid-murid pada umumnya bertanya, menjawab ya, ada yang mengatakan yang paling dekat dengan kita adalah ibu. Ada juga yang mengatakan yang paling dekat adalah ayah. Ada juga yang menjawab yang paling dekat adalah saudara atau teman dan lain sebagainya. Imam Al-Ghazali menjawab, benar, itu semua dekat. Tapi ada yang paling dekat dengan kita, kata beliau. Apa itu? Adalah al-maut, kematian. Itulah yang paling dekat dengan kehidupan kita sebagai manusia, kematian. Kenapa kematian disebut yang paling dekat? Karena kematian bisa datang kapan saja, tanpa kita semua atau yang bersangkutan tidak tahu, bahkan mungkin tanda-tandanya tidak pernah tahu kapan kita akan menemui ajal. Tidak pernah tahu, siapapun seorang pun tidak ada yang tahu. Mungkin hanya orang-orang khawas yang dikasih tanda-tanda bahwa kehidupannya akan segera berakhir, tapi secara umum tidak ada manusia yang tahu kapan ajal hidupnya berakhir. Kadang-kadang sore hari segar bugar, tahu-tahu malamnya meninggal. Atau sebaliknya, pagi bugar, sore sudah tidak ada. Ada yang sudah sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi ternyata karena ajalnya belum tiba, belum sampai pada waktunya kembali kepada Allah. Tapi ada juga yang tidak sakit, tiba-tiba meninggal, yang kemudian mengagetkan keluarganya. Ada orang yang sengaja ingin meninggal di sebuah tempat, misalnya di Mekah Al-Mukarramah. Ada banyak orang yang bercita-cita pergi haji sekaligus ingin menemui hari akhirnya, tapi banyak yang tidak terbukti atau tidak diijabah oleh Allah, orang yang ingin meninggal di Mekah Al-Mukarramah. Hanya orang khawas yang mungkin 1 berbanding sekian ratus atau mungkin juta orang yang diterima oleh Allah atau dikabulkan permintaannya untuk meninggal di tanah suci. Jadi sekali lagi yang namanya kematian tidak pernah tahu kapan datangnya. Hanya yang kita tahu adalah bahwa setiap yang bernyawa pastilah akan ada titik akhirnya. Maka Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa artinya sesuatu yang bernyawa, ya jiwa kita, maka pasti akan ada hari akhirnya.
Karena itu yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan, ya, membekali diri dengan tentu saja amal-amal soleh, sehingga kalau tiba waktunya kita sudah siap untuk kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu itu, maka harus selalu mempersiapkan diri. Makanya ada semacam motivasi kan, kalau kita beribadah gitu, bahwa seolah-olah kita akan mati besok. Jadi karena kita tidak tahu itu. Nah, karena itu ya, selain kita harus membekali diri dengan berbagai macam persiapan amal dan lain sebagainya, manakala kemudian kita ditimpa musibah, kehilangan orang yang kita sayangi, kehilangan orang yang kita cintai, maka satu-satunya jawaban Allah adalah sabar. Wa basyiris sabirin. Tadi seperti ayat yang saya bacakan, dengan sabar. Orang sabar itu tanda yang paling gampangnya adalah ketika ditimpa musibah. Ada banyak musibah di ayat itu ya, bisa bisa lapar, bisa kekurangan harta, kekurangan jiwa jiwa sekarang dalam pengertian ya ditinggal wafat oleh anak, oleh keluarga yang lain, dan seterusnya. Maka satu-satunya jawaban adalah bersabar, yaitu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa kita semua sesungguhnya adalah milik Allah dan pasti suatu saat kita akan kembali kepadanya. Tidak bisa ditawar, tidak bisa kita mengajukan penangguhan kalau memang sudah waktunya datang. Nah, maka tentu saja ya sohibul musibah dalam hal ini Pak Budi Setiawan dan sekeluarga, ya, bersabarlah terhadap musibah ini. Boleh bersedih sebagai manusia, adalah manusiawi. Siapapun, sekelas ulama saja kalau ditimpa musibah pastilah sedih. Ya, sedih sesuatu yang manusiawi. Tetapi jangan sampai berlebihan, apalagi kalau sampai meratap. Karena dalam hadis pun dilarang ya, yang dilarang itu sampai meratapi orang yang meninggalkan kita. Nah, terlebih Mas Budi, ya yang meninggalnya jelas-jelas masih bayi yang sudah pasti tidak ada dosa sedikit pun. Artinya ganjarannya udah pasti Allah, dan itu akan menjadi permata, akan menjadi penarik nanti keluarganya untuk bersama-sama di jannah atau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, selain tetap bersabar, ya bersedih boleh, tapi hanya sekedarnya saja. Toh siapapun kita semua ini juga akan mengalami hal yang sama. Jadi mudah-mudahan kita semua ya, yang tidak tahu kapan hari akhir kita, bisa membekali diri kita sebaik-baiknya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.